Genap 1 bulan setelah banjir bandang dan tanah longsor meluluh lantakkan wilayah Sumatera, luka bencana belum juga tertutup. Di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, 48 desa di 5 kecamatan masih terisolasi total. Jalan terputus, jembatan hilang, dan akses dasar kehidupan juga belum sepenuhnya pulih. Namun, di tengah belum masifnya upaya pemulihan itu, narasi yang datang dari negara selalu dengan diksi terkendali. Sementara di lapangan, bantuan logistik, upaya rekonstruksi harus mempertaruhkan dengan nyawa. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Genap 1 bulan setelah banjir bandang dan tanah longsor meluluh lantakkan wilayah Sumatera, luka bencana belum juga tertutup. Di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, 48 desa di 5 kecamatan masih terisolasi total. Jalan terputus, jembatan hilang, dan akses dasar kehidupan juga belum sepenuhnya pulih. Namun di Jakarta, negara justru sibuk menakar apakah tragedi ini layak disebut bencana nasional atau justru membiarkannya ditangani oleh pemerintah daerah. Hingga Jumat 26 Desember, desa-desa di Kecamatan Rusip Antara, Ketol, Celala, Bintang, dan Lingi masih terkungkung keterputusan akses. Jembatan yang selama ini menjadi nadi ekonomi warga lenyap diseret longsor, menyisakan jurang sebagai simbol putusnya tanggung jawab negara terhadap wilayah-wilayah di pedalaman. Situasi lebih getir terjadi di Gayo Luas. 20 desa dilaporkan hilang, tersapu banjir bandang. Pemukiman porak-poranda tak lagi layak dihuni. Inilah yang memaksa ribuan warga meninggalkan tanah leluhur mereka. Bukan karena pilihan, melainkan karena kegagalan sistem perlindungan ruang hidup di wilayah tersebut. Namun di tengah belum masifnya upaya pemulihan itu, narasi yang datang dari negara selalu dengan diksi terkendali. Sementara di lapangan, bantuan logistik, upaya rekonstruksi harus mempertaruhkan dengan nyawa. Misalkan distribusi sembako ke Desa Pasir, Kecamatan Tripejaya, dilakukan menggunakan perahu karet menyeberangi sungai berarus deras. Video yang beredar di akun Instagram @nisgayo memperlihatkan perahu nyaris hanyut, nyaris terhempas arus besar sungai. Relawan dan warga berjibaku di tengah ancaman maut. Ini bukan adegan heroik. Ini adalah potret darurat yang seharusnya tak perlu terjadi sebulan pasca bencana. Ironisnya, akses kesehatan pun bergantung pada improvisasi para relawan. Tim dari Kementerian Kesehatan juga harus meniti jembatan tali darurat untuk mencapai Desa Pasir, satu-satunya jalur layanan medis setelah infrastruktur utama runtuh. Negara yang mengklaim hadir pada kenyataannya baru tiba setelah warga membangun jembatan sendiri. Aceh bukan satu-satunya wajah keterisolasian. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ada 6 dusun yang masih juga terputus total. Akses hanya mungkin dengan motor trail atau berjalan kaki. Jelas ini tidak dimiliki oleh warga biasa atau relawan yang dari publik atau pihak private, bukan dari pihak pemerintah.
Kondisi ini jelas menampar klaim bahwa konektivitas sudah pulih dan logistik telah tersebar merata dan melimpah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 29 Desember 2025 memperlihatkan bahwa bencana ini adalah skala tragedi yang tak terbantahkan. 1.140 orang telah meninggal dunia, dinyatakan meninggal dunia. Aceh mencatat korban terbanyak, yakni 513 jiwa. Kemudian disusul Sumatera Utara 365 orang dan Sumatera Barat 262 orang. Namun jumlah ini potensial bertambah karena masih ada 163 orang dinyatakan hilang. Sedangkan hampir 400.000 warga di 3 provinsi ini mengungsi karena kehilangan rumah, kehilangan mata pencarian, dan juga yang pasti mereka kehilangan rasa aman. Kerusakan pun sangat masif. 166.000 rumah terdampak, ribuan sekolah rusak, ratusan fasilitas kesehatan lumpuh, dan hampir 200 jembatan rusak atau putus total. Ini bukan bencana lokal. Ini adalah gambaran bahwa ada krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di lintas provinsi. Namun di tengah angka kematian dan juga kehancuran itu, pemerintah pusat termasuk Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menetapkan situasi ini sebagai bencana nasional. Alasannya, pemerintah daerah dinilai masih mampu mengatasi situasi. Pernyataan ini jelas mendapat banyak kritik dan juga dianggap problematik. Ukuran mampu tak bisa dilepaskan dari realitas di lapangan. Ketika warga harus menyeberangi sungai deras dengan perahu karet untuk mendapatkan logistik, mendapatkan makanan, baik itu beras atau kebutuhan lainnya. Begitu juga ketika tenaga medis bertaruh nyawa di jembatan tali. Ketika desa-desa masih terisolasi sebulan pasca bencana. Maka klaim pemerintah bahwa penanganan bencana telah terkendali jelas sebuah klaim yang rapuh. Pemerintah memang memaparkan tahapan pemulihan. Sudah dilakukan pembangunan hunian sementara tengah dijalankan. Pemulihan layanan kesehatan, pembukaan kembali jalan nasional hingga evaluasi perizinan kehutanan dan tambang. Namun semua itu masih berkutat pada upaya pemadaman akibat, bukan keberanian menyentuh akar masalah. Evaluasi perizinan baru dilakukan setelah ratusan nyawa menghilang. Memang ada 5 perusahaan tambang disegel, seolah bencana adalah alarm terakhir. Mestinya hal-hal semacam ini, hal-hal pencegahan semacam ini dilakukan sejak awal. Bukan peringatan yang seakan-akan telah lama diabaikan. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi ruang hidup telah berulang kali. Sudah menjadi alarm diperingatkan oleh sejumlah organisasi masyarakat bahwa itu akan menyebabkan bencana ekologis yang sangat dahsyat. Maka dari itu ke depan bencana Sumatera ini harus menjadi momen refleksi nasional. Bukan hanya sekedar rutinitas penanggulangan bencana, yakni menyampaikan laporan, menyampaikan progres. Negara tak cukup hadir lewat konferensi pers dan hanya pemaparan grafik pemulihan. Negara harus hadir dengan keberanian, kebijakan, menata ulang tata ruang, menghentikan eksploitasi serampangan, dan menempatkan keselamatan warga di atas atau sebagai pondasi dalam setiap kebijakan, bahkan
jika itu kebijakan investasi yang akan menguntungkan bangsa ini. Tapi jika rakyatnya terancam, jelas itu tidak akan menguntungkan bangsa ini. Jika 1.140 nyawa, ratusan ribu pengungsi, dan desa-desa yang hilang masih belum cukup untuk menyebut ini sebagai bencana nasional, maka patut dipertanyakan standar apa lagi yang sedang dipakai negara untuk mengukur penderitaan rakyatnya. Hal ini mesti menjadi renungan tidak hanya bagi pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tapi juga pemerintah di Jakarta, para elit nasional. Jangan sampai kita, negara Indonesia, karena ketidakadilan penanganan dan ketidakbecusan dalam upaya melaksanakan rekonstruksi bencana akan menimbulkan riak-riak politik yang tidak diperlukan. Misalnya seperti sekarang mulai muncul pengibaran bendera-bendera bintang kejora di Aceh. Ini adalah bentuk kekecewaan rakyat yang harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah.